Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oh iya, kalau nggak salah teman-teman Madya ini juga baru aja menjalani ujian online kan? Semoga semuanya hasilnya baik ya. Oke, nah Mbak Ita di sini berharap kalian semua sudah siap di rumah kalian masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan suatu pujian yang semoga ini bukan lagu baru ya buat teman-teman, atau nanti kita bisa belajar bersama-sama. Judulnya Buah-Buah Roh. Oke? Sukacita, damai sejahtera, sabar kemurahan, kebaikan kesetiaan dan lemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan dan lemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, kita masih belajar, nggak apa-apa. Nanti kita akan nyanyikan lagi satu pujian ini ya. Nah, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan Yesus, supaya ibadah kita hari ini dapat berjalan lancar. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah begitu baik pada kami. Kasih setiamu Tuhan yang tak pernah habis untuk kami, sehingga memberikan kami kesehatan, berikan kami rasa sukacita Bapa untuk kembali kami dapat bersekutu via online ini Bapa untuk bersama-sama mengikuti ibadah Madya. Pimpin Tuhan, kiranya apa yang sudah kami persiapkan di rumah kami masing-masing dapat kembali hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami setiap firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Pamong. Dan berkati kami yang di rumah masing-masing Tuhan, kiranya Engkau jaga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Dan juga berkati Tuhan teman-teman kami yang mungkin sedang terbaring sakit di rumahnya, kiranya Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dapat bisa segera sembuh dan kembali Tuhan dapat menjalani aktivitas dengan keluarganya atau mengikuti sekolah via online juga dengan lancar. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, kita akan memulai firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membaca dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Oke, Mbak Ita akan membacakan untuk adik-adik semua ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
Amin. Itulah firman kita pada pagi hari ini. Nah, pasti adik-adik semua sudah pernah mendengar atau bahkan membaca berulang kali atau bahkan ya menjalani dalam kehidupan kita masing-masing sehubungan dengan buah-buah roh. Apa sih buah-buah roh? Nah, tadi yang Mbak Ita sebutkan di ayat 22. Jadi tema kita, ibadah kita hari ini sesuai lagu yang tadi kita nyanyikan, yaitu tentang buah-buah roh. Nah, buah-buah roh ini awalnya dari mana sih tiba-tiba muncul buah-buah roh? Ya, jadi Paulus sempat berkhotbah ya atau bersaksi di Galatia, di jemaat di Galatia ya, di warga di Galatia. Dia itu menyampaikan firman Tuhan, bersaksi tentang firman Tuhan. Dan bahwa kalau adik-adik mau baca lagi dari pasal 1 sebelumnya ya sampai dengan 4 juga digambarkan bagaimana kehidupan di Galatia itu sendiri. Jadi Paulus ini melihat bahwa kehidupan para masyarakat Galatia ini ya, atau warga di Galatia ini ternyata mereka belum sepenuhnya percaya pada Tuhan Yesus, belum sepenuhnya percaya pada Allah. Jadi mereka ini masih ada yang percaya dengan ramalan, mereka ada yang percaya dengan mereka menyembah berhala. Jadi apa yang ada di rumah mereka misalnya, apa yang mereka selama ini yakini tapi bukan pada Tuhan Yesus, itu yang kadang mereka lakukan. Selain itu mereka masih dipenuhi rasa marah, dengki, iri hati dengan sesama saudaranya sendiri. Nah, di sini Paulus mengajarkan kepada mereka di ayat 22 bahwa tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hal-hal itu apa? Yaitu adalah buah-buah roh. Yaitu apa tadi? Ada kasih, ada damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, di ayat ini pula Paulus juga menyampaikan kalau kalian itu sudah percaya dengan Yesus, kalau kalian ini sudah menjadi milik Yesus, berarti kalian itu sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Loh, disalibkan sama-sama mati? Oh tidak, tetapi benar-benar menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus Yesus. Jadi seharusnya tidak ada lagi nih rasa marah, dengki, atau mungkin mereka ada yang saling menjahati ya, mereka saling benci dengan saudara sendiri, itu tidak ada karena mereka sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini juga kita diminta untuk bisa hidup dipimpin oleh Roh. Jadi jangan sampai kita di ayat yang 26 ya, kita gila hormat, kita saling menantang atau saling mendengki. Nah, maksudnya apa Mbak Ita tadi gila hormat? Gila hormat misalnya nih, pasti di sini adik-adik ada yang sudah kelas 5, kelas 6 SD, pasti udah punya adik kelas kan. Nah, bisa aja dari kalian ada yang merasa, oh itu adikku, kamu harus nurut sama yang aku bilang. Nah, oh beliin ini dong, kalau nanti udah balik sekolah ya, belikan aku es Milo dong misalnya. Mereka ini harus hormat sama aku, karena aku lebih tua. Nah, itu salah satu contoh dari gila hormat. Nah, apakah sekarang, adik-adik di sini ada yang seperti itu? Atau mungkin tidak di sekolah, tapi mungkin di rumah. Wes gimana ceritanya yang namanya adik itu nurut sama kakak, tak suruh sapu, ya harus nurut nyapu. Kamu harus bersih-bersih, pokoknya kamu harus bersihin rumah dulu, baru nanti kamu boleh main, misalnya seperti itu. Nah, bisa saja seperti itu, tapi harusnya saling kerjasama dong, antara adik sama kakak. Nah, disinilah teman-teman kita juga harus bisa saling menyayangi dengan cara tadi ya, tidak saling mendengki ya, atau dengki itu istilahnya ada rasa marah atau membenci orang tersebut. Nah, tapi di sini Paulus mengajarkan kepada kita buah-buah roh yang harus kita miliki itu tadi. Yang terutama jelas itu kasih, dan juga ada yang lainnya, disertai dengan damai sejahtera. Kita juga melakukannya dengan sukacita, dan lainnya kita juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya di sini Mbak Ita akan menunjukkan ya buah-buah roh itu seperti apa saja sih, dan kira-kira yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri-cirinya. Nah, di sini ada ya, mulai dari kasih. Kasih itu seperti kita ya, kita menyayangi, kita mau mendengarkan teman kita yang sedang berkeluh kesah, yang sedang curhat gitu ceritanya. Atau hal sederhana ya, yang sekarang kita mungkin jalani. Misal nih, ada teman lagi ngobrol, ternyata kita malah sibuk HP-an. Kita antara
teman kita malah sibuk HP-an. Kita malah tidak mau mendengarkan orang lain misalnya gitu. Kita malah sibuk HP-an, kita malah sibuk melakukan hal yang lain. Padahal teman kita ini lagi curhat, padahal teman kita ini lagi butuh didengarkan. Dan mungkin dia sudah merasa lagi ada masalah sehingga aku butuh dong nasihat dari kamu. Nah seperti itu. Itu salah satu yang kita harusnya bisa lakukan. Jadi kasih itu apa ciri-cirinya? Kalau adik-adik nanti bisa sambil menjawab dan mungkin mendiskusikan sama papa, mama, atau mungkin eyang di rumah, atau mungkin sama adik kakaknya ya. Nah ciri-cirinya seperti itu. Jadi kasih itu kita mau menerima keadaan orang lain, kita tidak menuntut kembali apa yang sudah kita berikan pada orang lain. Yang berikutnya kita juga ada sukacita. Nah sukacita ini kalau kita ingat dulu pas zaman balita ya, sukacita. Nah kita pasti digambarkan dengan rasa yang kita senang, kita bahagia. Sukacita itu lebih itu semua. Jadi kita benar-benar merasa bahwa kita bahagia dengan diri kita bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita juga bahagia dengan apa yang kita terima di pagi hari ini tadi, misalnya sarapan atau apa. Nah itu bagaimana? Nah contohnya bisa kalian sebutkan ya, salah satu apa seperti itu. Berikutnya ada juga damai sejahtera. Damai sejahtera ini biasanya seperti yang diberikan salam kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Nah, saat kita merasa ada damai sejahtera dalam diri kita, maka kita tidak akan ada rasa kecewa. Kita tidak ada rasa kayak aku loh udah melakukan apa untuk orang itu. Tidak ada rasa sama sekali seperti itu, tapi kita benar-benar merasa damai. Kita merasa tenang dalam diri kita merasa penuh syukur juga dalam diri kita. Itu damai sejahtera. Berikutnya adanya kesabaran. Nah, sering nih Mbak Ita kalau misalnya nanya ya, mau itu di kelas sekolah minggu atau di katekisasi, kadang apa sih yang jadi kadang sulit untuk kamu? Nahan emosi Mbak, mesti gitu. Nah, berarti teman-teman ini malah ada yang kurang bisa sabar. Nah, kira-kira gimana ya caranya kita bisa sabar? Nah, di buah-buah roh ini malah salah satunya adalah adanya kesabaran. Ciri-cirinya apa ya? Tidak mudah langsung bentak, misalnya kalau merasa kamu lagi asik sesuatu terus ada yang manggil, terus kamu tiba-tiba nyentak ya bahasanya, atau kamu tiba-tiba membentak. Nah, tapi kamu bisa mendengarkan dulu, atau misalnya bisa meninggalkan dulu tadi yang ada di handphone, selain misalnya ada kelas online misalnya sama guru ya atau apa, tapi kalian bisa dengan sabar. Atau tadi misalnya udah lapar ternyata belum ada makanan di rumah. Nah, bukan malah marah-marah ke mama atau ke papa atau adik atau siapapun yang pembantu misalnya ya, asisten rumah tangga di rumah, karena kamu merasa aku udah lapar kok belum ada makanan. Nah, enggak, tapi sabar ini bisa menunggu, salah satunya itu. Berikutnya ada lagi kemurahan. Nah, kemurahan ini salah satunya seperti murah hati. Jadi kalian tuh mau memberikan apa yang kalian punya, tidak hanya berupa barang ya, tapi waktu. Mungkin kalian itu juga bisa menyediakan atau bisa menjamkan barangmu untuk orang lain yang memang membutuhkan, tapi tanpa kamu mikirkan kembali bahwa oh nanti aku bakal diganti nih, oh nanti aku bakal terima yang lebih bagus. Enggak, tapi benar-benar kamu melakukan itu dengan sepenuh hati. Itu salah satu kemurahan. Berikutnya kebaikan. Nah, kebaikan udah jelas, oh orang itu baik. Sering kita mendengar seperti itu. Oh, aku pengen jadi orang baik. Nah, tapi orang baik yang seperti apa sih? Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke adik-adik semua ya, atau kalian sendiri sudah pengen tahu. Baik itu menurut aku kalau dia suka nraktir aku. Baik itu kalau misal aku lagi butuh jawaban ujian, dia nyontekin aku. Nah, tapi baiknya seperti apa dulu nih? Baik yang ternyata dia itu ya tadi, misalnya ternyata saat aku butuh bantuan dia ada. Saat aku merasa butuh didoakan, temanku mau mendoakan aku. Saat aku ternyata nggak punya alat musik untuk aku latihan di sekolah, dia meminjamkan. Misalnya seperti itu. Kebaikan seperti apa? Itu silakan adik-adik juga jawab. Berikutnya ada juga kesetiaan. Kesetiaan itu ya seperti halnya Tuhan Yesus yang setia kepada manusia seperti kita. Loh kok bisa Mbak? Setia sampai dia disalibkan di kayu salib. Nah, itu tanda Tuhan setia malah pada ciptaannya, pada kita anak-anaknya, bahwa dia ingin ditebus, dia yang ditebus dosa, dia setia. Nah, kalau kita setianya seperti apa sih? Misalnya nih, kita setia dengan peraturan di sekolah misalnya,
oh aku harus berpakaian rapi, aku harus menggunakan atribut lengkap. Aku juga setia kepada Tuhan dengan cara setiap aku mau berangkat sekolah, setiap mau belajar, aku berdoa dulu. Itu salah satu bentuk kesetiaan kita juga kepada Tuhan. Kalau tadi pada sekolah misalnya ya, pada peraturan. Kesetiaan pada Tuhan, kita bangun pagi nggak langsung mencolot istilah dari tempat tidur, terus kita malah pergi makan, atau kita malah makan es krim dulu, atau malah HP-an dulu, tapi kita langsung menyapa Tuhan dulu, mengucap syukur bahwa masih dibangunkan di pagi hari ini, diberikan kesehatan, nah seperti itu. Berikutnya, kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini, nah kalau dibilang tuh jadi anak lemah lembut po misalnya gitu. Seperti apa sih lemah lembut? Jadi lemah lembut itu biasanya kalian tidak istilahnya tidak terburu-buru, kalian tidak penuh emosi, kalian bisa sewaktu ditanya temennya, hei gimana kalian bisa yang iya, menjawab dengan tenang. Kalian itu juga misal diminta bantuan orang tua, nggak bahasanya kasar, nyentak bahkan seperti itu, tapi dengan lemah lembut. Lemah lembut bukan yang langsung ya pelan gimana ya, tapi kalian lemah lembut menjawab dengan cara kalian mendengarkan dulu orang lain seperti apa yang ingin dibicarakan, disampaikan. Nah itu juga yang bisa kalian lakukan ke orang lain. Kalau kalian ingin juga mendengar hal yang sama, pasti kita juga melakukan hal yang sama juga kan ke orang lain. Seperti itu lemah lembut. Nah yang terakhir yang juga tidak amat penting adalah penguasaan diri. Nah, penguasaan diri tadi mungkin hampir mirip dengan bisa salah satunya kesabaran tadi ya, tapi penguasaan diri kalian menerima apapun yang kalian jalani, misalnya lagi belajar, kalian lagi sedang bersama orang tua atau dengan siapapun atau diri kalian sendiri, saat kalian nih menerima kabar yang tidak menyenangkan atau kalian merasa diganggu sama orang lain, bagaimana caranya diri kalian merespon semua itu? Nah, itu penguasaan diri. Jadi saat misal nih tiba-tiba ada teman ngagetin, woi misalnya gitu, kalian nggak langsung, mungkin ada ya refleks kak, ngomong bahasa kasar, latah kak, latah itu jadi kayak tiba-tiba apa yang terucap langsung dari mulut ya, dan itu kadang bisa berulang-ulang, nah misalnya seperti itu. Nah tapi penguasaan diri adalah kalian itu bisa menguasai diri kalian dari rasa emosi, misalnya emosi yang negatif, marah, kalian mungkin benci, atau seringkali juga kalian tidak langsung mungkin marah atau tidak terima. Misalnya nih, ada teman-teman menyampaikan suatu cerita, katanya kamu di info ini ya suka nyebarin isu atau misalnya suka hoax ya, misalnya suka yang hoax gitu ya. Nah kalian nggak langsung siapa itu, marah dan lain sebagainya, enggak, tapi kalian menguasai diri kalian. Bentar, yang menyampaikan berita itu siapa ya? Atau kalian tahu dari mana ya, orang aku tidak seperti itu, misalnya aku tidak mendengar berita seperti itu. Nah itu seperti hal-hal itu yang harusnya kita miliki. Ya seperti sekarang ini adik-adik, misal kalian sudah dapat berita, informasi terkait COVID ya, atau terkait mungkin teman-teman kalian yang sudah jarang kalian temui ya karena kalian semua belajar online. Nah setiap hal yang kalian terima, informasi, berita, itu harus benar-benar kalian pilah dulu. Kalian pilah mana yang benar, apakah itu benar, apakah itu bermanfaat untuk kamu. Nah, itu harus yang kalian juga bisa untuk lakukan dulu sebelum kalian benar-benar menerima, dan baru kalau kalian mau merespon seperti apa. Penguasaan diri itu juga misalnya sekalipun kalian tahu ada yang mungkin menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan tentang kamu, nah bagaimana kamu merespon tadi ya, secara keseluruhan lagi kembali ke buah-buah roh itu. Nah, seperti itu adik-adik yang kalian bisa pelajari, dan paling enggak itu malah harus bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kesannya sepele atau malah ada yang merasa nggak gampang mbak atau gimana. Nah tapi malah karena kalian sudah sering menerima hal itu, dan Mbak Ita percaya bahwa anak-anak Tuhan Yesus pasti sebenarnya memiliki buah-buah roh dalam diri mereka. Tapi bisa saja kadang yang kalian lakukan, kalian sampaikan mungkin berbeda ya dari yang diterima orang-orang. Nah sekarang tinggal bagaimana kalian juga dengan sabar melakukan. Dan seperti Rasul Paulus tadi di Galatia, dia tahu bahwa mereka orang-orang Galatia ini masih belum sepenuhnya percaya pada Tuhan Yesus, tapi berusaha menanamkan buah-buah roh itu tadi. Oke, nah sampai di sini ya firman kita, semoga semua terberkati dan kiranya Tuhan Yesus memampukan kita agar memiliki semua buah-buah roh ini dan dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Nah, kita mau belajar lagi atau mengulang lagi tadi lagunya yang judulnya Buah-Buah Roh. Kita menyanyikan sama-sama ya. Kita ikuti sesuai lirik yang ada. Jangan lupa kita berserah sepenuh hidup kita dan mau untuk menghadirkan buah-buah roh dalam kehidupan kita masing-masing. Ayo kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa, dan ini doakan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebaikan yang Kau berikan sehingga kami dapat menerima Tuhan buah-buah roh dari-Mu. Kami percaya bahwa buah-buah roh ini sudah ada dalam diri kami masing-masing, tapi kami juga percaya kami masih perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadirkan kami rasa takut akan-Mu, sehingga kami dapat terus memuliakan Tuhan dimanapun kami berada dan dengan apapun yang kami lakukan. Terus perbarui diri kami Bapa, agar kami dapat terus meningkatkan buah-buah roh dalam diri kami. Dan Bapa, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami, yang saat ini masih harus menjalani segala kegiatan melalui online, melalui jarak yang berjauhan. Kami juga tidak boleh berkumpul dengan orang banyak di suatu tempat. Kiranya Tuhan Kau yang jaga, Kau yang sertai, dan terus mampukan pemerintah kami Bapa untuk bersama-sama bisa meningkatkan diri mereka ataupun perlawanan terhadap COVID. Berkati Tuhan kami yang di sini, yang hanya kami bisa lakukan adalah mungkin kami bisa tetap di rumah. Kami tidak pergi dulu ke tempat-tempat yang jauh dan ramai. Kami menggunakan masker saat memang harus berbicara dengan orang lain. Pimpin Bapa, kiranya Engkau jaga dan sertai kami maupun bangsa dan pemerintahan kami ini. Dan berkati pula Bapa gereja kami GKJ Rungkut, yang kami juga berdoa agar tetap segala kegiatan yang harus dijalani via online pun dapat berjalan dengan lancar. Kau juga berikan kesehatan dan jaga mereka Tuhan, baik Bapak Pendeta, serta keluarga, majelis, para pamong, ataupun para karyawan di gereja Tuhan, siapapun dan dimanapun mereka berada. Ataupun kami jemaat-jemaat-Mu ini, agar kami tetap dapat menjaga diri kami dan kami tetap di rumah. Dan Kau juga sertai dan jaga gereja-Mu ini Tuhan Bapa, yang kami percaya juga memiliki buah-buah roh yang dapat kami rasakan manfaatnya, ataupun kami sebagai jemaat yang kecil ini Tuhan dapat ikut terus memuliakan nama-Mu dengan apa yang kami miliki Bapa di gereja kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dimanapun mereka berada, keluarga yang kami tidak kenal maupun orang tua dari teman-teman kami ataupun orang tua kami sendiri. Kami serahkan Bapa segala aspek kehidupan ini dalam tangan-Mu, agar di dalam masa pandemi ini pula Engkau jaga kami Tuhan, agar kami juga tetap patuh dengan apa yang diminta oleh pemerintah. Kami juga tetap takut akan-Mu Tuhan, sebagai bentuk kami setia pada-Mu. Berkati Bapa, dan untuk kami sendiri Tuhan, kiranya kesehatan, kiranya adanya damai sejahtera, kiranya kami bisa tetap memiliki lemah lembut dan penguasaan diri sepenuhnya Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Bapa masing-masing kami di rumah kami atau di rumah kami ataupun di rumah teman-teman kami Tuhan, Kau jaga dan sertai setiap kesehatan mereka, setiap kebutuhan yang mereka juga pastinya miliki, Engkau yang juga sertai. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami juga pastinya rindu Tuhan untuk dapat berkumpul kembali dengan teman-teman kami secara langsung, tidak via online. Maka kiranya Engkau segera usai Tuhan corona ini, pandemi ini, dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni jikalau tapi selama masa pandemi ini atau apapun yang kami lakukan mendukakan hati-Mu. Kiranya Kami mengampuni segala dosa kami Bapa. Dan doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik untuk antusiasnya dan tetap semangat ya menjalani segala atau masa pandemi ini dengan tetap berserah sepenuhnya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya.